Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Rahmatani Pratiwi dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 14. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang PPT yang saya buat tentang gangguan pada sistem pencernaan makanan pada tubuh manusia. Untuk selengkapnya, mari kita cek yang berikut ini. Sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimia. Sistem pencernaan harus dirawat dan dijaga dengan sungguh-sungguh, dengan cara seperti memakan makanan yang bergizi, mencukupi kebutuhan vitamin, minum air putih teratur, tidak terlalu banyak makan makanan yang berminyak, dan mengurangi makanan junk food. Apabila tidak dijaga dengan sungguh-sungguh, maka bisa timbul penyakit pada sistem pencernaan kita, entah akibat bakteri, virus, maupun dampak dari makanan yang kita makan. Adapun macam-macam penyakit yang bisa timbul di sistem pencernaan. Contoh yang pertama adalah sariawan. Sariawan adalah suatu luka kecil dangkal di dalam mulut atau di dasar gusi. Gejala utama adalah luka yang menyakitkan di mulut dan dapat menyulitkan makan dan berbicara. Kebanyakan, sariawan sembuh dengan sendirinya dalam waktu 1-2 minggu. Pengobatan, jika diperlukan, meliputi yaitu larutan kumur, salep, dan obat-obatan. Yang kedua adalah konstipasi dan obstipasi. Konstipasi adalah saat seseorang buang air besar kurang dari 3 kali seminggu atau kesulitan buang air besar. Sedangkan obstipasi adalah suatu hambatan buang air sebagai akibat suatu gangguan fungsi kolon atau rektum Buerger, atau biasa disebut dengan konstipasi yaitu sembelit dan obstipasi yaitu sembelit parah. Yang ketiga adalah gastritis. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung atau biasa disebut MAH. Biasanya penyebabnya karena infeksi cedera, konsumsi rutin pil pereda nyeri, atau terlalu banyak alkohol. Gejalanya berupa nyeri perut di bagian atas, mual dan muntah, namun beberapa ada yang tidak memiliki gejala. Obat yang dapat membantu yaitu antibiotik dan antasida. Yang keempat adalah diare. Diare adalah buang air besar yang lebih encer dan lebih sering terjadi dari biasanya. Diare biasanya disebabkan oleh virus atau terkadang oleh makanan yang terkontaminasi. Jarang sekali menjadi tanda gangguan lain seperti radang usus atau sindrom iritasi usus. Gejalanya adalah sering buang air besar dan encer dan juga nyeri perut. Yang kelima adalah flatus. Flatus adalah mengeluarkan gas atau angin secara berlebihan. Buang angin dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit, contohnya meliputi adanya gas atau intoleransi terhadap makanan. Yang keenam adalah pankreatis. Pankreatis adalah peradangan pada organ yang berada di belakang bagian bawah lambung atau pankreas. Pankreatis dapat muncul secara tiba-tiba dan berlangsung selama beberapa hari atau dapat terjadi juga selama beberapa tahun. Penyebabnya yaitu biasanya batu empedu serta konsumsi alkohol dalam jumlah banyak. Gejalanya nyeri perut di bagian atas, mual, dan muntah. Biasanya dilakukan rawat inap atau dilakukan oleh dokter yang handal untuk penyembuhannya. Yang ketujuh adalah apendistis atau kondisi ketika usus buntu meradang dan penuh nanah menimbulkan nyeri. Apendistis atau usus buntu adalah sebuah kantong pada usus besar yang manfaatnya tidak diketahui. Radang usus buntu diawali dengan nyeri di dekat bagian pusar, kemudian menjalar ke sisi kanan. Kondisi ini sering disertai mual, muntah, nafsu makan rendah, demam, dan menggigil. Apendistis biasanya dirawat dengan operasi dan antibiotik. Yang kedelapan adalah malnutrisi. Malnutrisi adalah kondisi kekurangan nutrisi yang cukup di dalam tubuh. Penyebabnya berupa pola makan yang buruk, kondisi pencernaan, atau penyakit lain. Gejalanya yaitu kelelahan, pusing, dan penurunan berat badan. Gizi buruk yang tidak dapat ditangani menyebabkan cacat fisik atau mental. Pengobatan harus mengatasi kondisi yang mendasarinya dan mengganti nutrisi yang hilang. Yang kesembilan adalah malabsorpsi. Malabsorpsi adalah kondisi yang mencegah penyerapan nutrisi melalui usus kecil.
disebabkan oleh infeksi, pengobatan, operasi usus kecil, dan gangguan sepertigalia. Gejalanya termasuk penurunan berat badan, kembung, dan kadang-kadang diare. Pada akhirnya, otak, sistem saraf, tulang hati, dan organ lain dapat terpengaruh. Nomor 10 adalah parostis. Parostis juga biasa disebut dengan gondok, yang berarti suatu infeksi virus yang mempengaruhi kelenjar ludah. Beberapa orang tidak mengalami gejala, namun jika ada, maka gejalanya meliputi bengkak, nyeri pada kelenjar ludah, demam, sakit kepala, kelelahan, dan hilangnya nafsu makan. Biasanya difokuskan pengobatan hanya untuk pemulihan, namun hal ini bisa dicegah dengan menggunakan vaksin. Yang ke-11 adalah peritonitis. Peritonitis adalah radang membran yang melapisi dinding perut dan menutupi organ-organ perut. Biasanya menular dan sering mengancam jiwa. Ini disebabkan oleh kebocoran atau lubang di usus. Gejala biasa yang timbul adalah berupa rasa nyeri, mudah nyeri, otot perut kaku, demam, mual, dan muntah. Antibiotik hampir selalu dibutuhkan bersama dengan operasi atau drainis. Yang ke-12 adalah kolik abdomen. Kolik abdomen adalah nyeri hebat pada perut yang sifatnya hilang timbul. Hal yang mendasari terjadinya kolik abdomen adalah kontraksi otot, penyumbatan, atau peradangan pada organ di dalam rongga perut, seperti usus, rektum, kantong, empedu, ginjal, dan saluran kemih. Dan yang terakhir adalah karies gigi. Karies gigi adalah area gigi yang rusak, permanen, dan berkembang menjadi lubang kecil. Penyebabnya antara lain bakteri, ngemil, menyesap minuman manis, dan kurangnya kebersihan gigi. Mungkin tidak ada gejalanya, namun untuk pengobatannya bisa menggunakan fluorida, tambalan, dan crown. Kasus yang parah bisa memerlukan pengangkatan atau penggalian akar gigi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan, dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.